apa kabar Anda semua ini? Awal Februari tahun 2021 dimulai dengan berita yang cukup menggegerkan gitu. Ada punggawa istana yang katanya mau mengkudeta Agus Harimurti dari Demokrat. Nah, ini apa ceritanya nih Bung Rocky? Ini namanya ada judul lagunya dulu, siapa namanya, judulnya Februari itu. Jadi cerita ini adalah semacam pembuka dari seluruh sebetulnya ambisi dari tokoh-tokoh yang ingin cepat-cepat dapat kendaraan untuk menuju 2024. Jadi itu yang terjadi saya kira, dan saya baca tadi di media massa bahwa Partai Demokrat bereaksi keras gitu. Tentu saja dia bereaksi keras karena menganggap bahwa permainan politik kok nggak etis. Walaupun sebetulnya ini hal yang biasa di dalam politik gitu, intai mengintai kan, ada tradisi untuk membelah partai. Tapi sialnya ini yang sudah disebutkan Pak Muldoko katanya yang berambisi itu. Dan itu masuk akal karena Pak Muldoko kan tokoh yang sudah matang secara politis. Karena itu beliau pasti ingin untuk mencalonkan diri di 2024. Nah, yang jadi blunder adalah yang masih harus diselidiki oleh jurnalis. Apakah betul Muldoko direstui oleh Jokowi untuk manuver yang gagal ini, yang disebut sebagai kudeta yang gagal itu, yang mungkin berhasil nanti di Myanmar karena Aung San Suu Kyi. Jadi mungkin inspirasinya dari Myanmar. Tapi saya kira poin saya adalah ya Partai Demokrat berhak untuk menuduh istana sebagai satu komplotan karena memang Demokrat akhir-akhir ini mengambil sikap beroposisi. Jadi masuk akal juga kalau Agus Harimurti sebagai ketua partai langsung minta keterangan dari Pak Jokowi. Nah, itu yang nanti akan menimbulkan problem baru. Pasti Pak Jokowi akan cross check ke Pak Muldoko, lalu terjadi percakapan antara Muldoko dan Jokowi, lalu mungkin terjadi ketegangan antara KSP dan istana karena informasinya kan lagi ditunggu publik, dan publik merasa bahwa sangat mungkin memang Pak Muldoko berharap masuk lewat Demokrat, tapi cara masuknya kenapa mesti ambil alih partai? Kan bisa mendaftar sebagai anggota Demokrat lalu ikut konvensi yang biasa diselenggarakan Demokrat. Tapi itulah, itu saya cuma menduga-duga gitu ya. Jadi kalau ini kelihatannya operasi pribadi lah ya, bukan arti operasi secara keseluruhan dari istana. Artinya ya kalau berhasil oke, diakuin gitu, tapi kalau enggak lu jadi tanggung jawab sendiri, kira-kira gitu ya Bang. Mungkin pragmatismenya begitu itu. Ya Pak Jokowi kan bukan orang juga yang buta huruf terhadap permainan semacam itu. Jadi saya mau bikin semacam perbandingan aja bahwa yang dilakukan oleh istana itu dalam hal ini yang sudah disebut Muldoko itu semacam politik pragmatis gitu. Artinya mau cepet dapat jalan keluar dengan cara yang paling sederhana, simpel, yaitu mengambil alih partai. Dan Pak Muldoko nggak salah karena mungkin beliau menganggap kan biasa tuh partai dipecah belah lalu diambil alih. Kan istana lakukan hal itu terhadap Golkar, P3, macam-macam. Jadi udah jadi grammar istana untuk mengambil alih partai dalam rangka konsolidasi itu. Nah, yang terjadi sekarang mungkin persiapannya baru 20% udah bocor itu. Nah, saya kira kan Pak SBY itu 10 tahun di istana, pasti dia meninggalkan kuping di dinding-dinding istana sehingga bisa mendengar sebetulnya. Itu mungkin salah hitungnya Pak Muldoko dan teman-teman yang ingin melakukan apa yang disebut kop de eta. Iya. Oke, tapi kelihatannya memang operasi ini disiapkan, kalau saya menyebutnya tadinya ini serangan darat dan udara gitu ya. Karena selain operasi-operasi di darat dengan merekrut beberapa orang Demokrat yang sudah keluar maupun yang di dalam, kalau kita lihat jejak digitalnya ini ada perang buzzer nih Bung Rocky di media sosial, dan ini diarahkan bahwa seolah-olah ini Agus Harimurti minta kuota menteri deh gitu di kabinet, makanya dia karena nggak dapat jadi dia ribut gitu. Saya kira yang menarik sekarang buzzer nyari kerjaan lagi nih. Udah pasti kan
kedua belah pihak mengerahkan buzzer, dan itu hal yang normal karena kecepatan pembentukan opini publik itu. Nah, saya anggap bahwa Pak Muldoko manggil lagi ini buzzer-buzzer yang kemarin udah berceceran, dan ya udah kita gembira aja karena ada kerjaan buzzer-buzzer istana. Dan betul bahwa kalau dia nggak dijelaskan pada publik, nanti presiden bingung untuk mengambil kesimpulan ini apa yang terjadi itu. Jadi yang paling berbahaya sebetulnya kalau presiden menyimpulkan bahwa kudeta terhadap Demokrat itu sebetulnya juga berakibat kudeta terhadap presiden. Karena kan presiden berpikir ini kok diam-diam mau melakukan kudeta Demokrat, apa dengan cara itu mengambil kekuasaan lebih besar sehingga menginginkan terjadi perubahan politik lebih cepat. Jadi kalkulasi presiden juga bisa mendua tuh. Nah, itu yang sebetulnya sedang dilakukan oleh para buzzer ini. Nah, buzzer ini juga nggak tahu arah kan. Pokoknya sebarkan dulu bahwa apa tadi AHY minta kuota apa. Ya. Tapi nanti Partai Demokrat naik ratingnya, elektabilitasnya karena AHY berhasil menyodorkan problem langsung ke depan presiden. Presiden, bener apa enggak nih Muldoko Anda restu itu? Nah, presiden mesti jawab. Jadi saya kira bolanya betul-betul lagi diarahkan ke presiden. Nah, buzzer berupaya untuk menghalangi bola itu tiba di presiden. PR sudah menganggap bahwa enggak, bola itu memang harus dijawab oleh presiden. Kalau enggak akan ada tendangan penalti nih pada Muldoko. Ya. Tapi kalau sejauh ini kelihatannya operasi di Demokrat ini beda dengan operasi ketika ambil alih Golkar, kemudian P3, dan yang terakhir bahkan partai yang tidak lolos parlemen pun seperti Berkarya kan juga diambil alih gitu ya. Ini kalau itu kan itu konsolidasi kekuasaan kalau itu kelihatannya, dan ini beda sekali ini. Ini kelihatannya pertempuran mencari kendaraan pada tahun 2024 gitu ya, Bung Rocky. Betul, jadi kalau menuju 2024 tentu yang dibayangkan ya Demokrat, Nasdem pasti nggak bisa itu. Kan kita mesti tahu bahwa SBY itu bagaimanapun dia 10 tahun jadi presiden, jadi salah hitung untuk mengkudeta seseorang yang paham lika-liku politik istana. Itu sebetulnya operatornya salah memberi info pada Pak Muldoko tuh. Kalau saya analisa begitu. Seharusnya mungkin ya nanti di ujung-ujung begitu ada sedikit delegitimasi politik, lalu Demokrat mungkin terombang-ambing karena dibujuk untuk masuk kekuasaan. Nah, itu ada sinyal di situ. Tapi Demokrat saya kira udah firm menyatakan diri untuk tidak masuk kekuasaan. Karena tanda pertama kan dia udah walk out dari soal isu waktu undang-undang Omnibus Law, dia walk out, dan itu adalah tanda yang final mestinya tuh. Jadi permainan politik seringkali tidak bisa dianalisis dengan baik oleh mereka yang ambisinya melampaui daya analisisnya tuh. Ya, tokoh-tokoh istana itu ambisinya kegedean, jadi salah menganalisis, menganggap bahwa Demokrat bisa di P3-kan atau di PKB-kan atau di Golkar-kan. Itu salahnya tuh. Ya. Dan ini kan sebenarnya antara Pak Muldoko dengan SBY ini punya kedekatan karena pernah menjadi Panglima TNI ya kalau nggak salah ya, Bung Rocky ya. Iya, dan ya jelas itu di zaman Pak SBY, Pak Muldoko, dan saya kira salah seorang jenderal yang dekat dengan SBY adalah Muldoko, dan kedekatan itu justru yang seharusnya dilihat oleh Pak Muldoko. Nah, kedekatan itu kadangkala dianggap justru kurang mampu untuk memberi sinyal pada Muldoko bahwa dia bisa mengambil alih partai. Karena itu dia pakai operator gitu kan. Kalau kedekatan itu dipakai kan dia bisa aja datang, oke, saya ingin jadi kader Demokrat dan mempersiapkan diri dari sekarang untuk fight masuk ke gelanggang 2024. Tapi dengan cara yang dia perlihatkan sekarang, yang diduga diperlihatkan sekarang, itu betul-betul ethical, saya sebut aja etika politiknya itu terbaca buruk gitu. Karena seperti orang yang, waduh, gua ketinggalan kereta nih, gua lompat aja di gerbong kosong tuh. Ternyata gerbongnya isinya masinis semua tuh. Disuruh turun ya. Tapi kalau saya baca keterangan dari Agus Harimurti ini kelihatannya ini memang kudeta ini masih prematur gitu ya, tapi kemudian cepat
deteksi oleh Demokrat sehingga kemudian batal. Kalau nggak salah disebutkan baru cuma 5 orang, itu pun juga sebagian ada strukturnya udah ada di luar partai, kemudian sudah lama meninggalkan partai, ada yang dipecat juga. Jadi ini memang kelihatannya diaborsi sejak dini nih rencana kudeta ini. Itu artinya caloknya ini apa namanya nih maklarnya kurang bagus mengusung isu itu. Sebetulnya kalau 5 atau 9 orang, kalau saya ya diemin aja dulu kan. Tapi kan langsung mau diberitahu pada pemesannya ini udah ada 5 sebut 5 DPD, 9 DPC, dan itu akan bertambah dalam 2 hari kemudian. Kan itu bohongnya di situ kan. Nah, itu yang terbaca lebih cepat oleh partai politik. Jadi ini sebenarnya kesalahan maklar. Kesalahan debt collector yang terlalu berambisi untuk dapat cepat-cepat banyak itu kan. Jadi harus belajar lebih baik itu. Karena Pak Muldoko kan orang yang terlatih dalam strategi. Mungkin dia berpikir nggak segitu, mungkin dia berpikir kasih sinyal dulu supaya ada negosiasi, percakapan dengan Partai Demokrat. Tapi agen-agen di lapangannya mau cepet-cepet aja, langsung laporin, wah siap, kami siap ambil alih itu. Nah, ketipulah si Jenderal Muldoko kan. Itu. Oke. Nah, ini kan sekarang seperti disebutkan oleh Anda tadi juga oleh AHY, dia udah langsung mengirim surat langsung kepada Pak Jokowi. Ini pasti membuat situasi antara Pak Jokowi dengan Pak SBY, Pak Jokowi dengan Muldoko itu kan juga jadi susah ini. Menurut Anda ini apa kira-kira skenario yang akan terjadi nih, Bung Rocky? Iya, jadi susah, tapi publik jadi senang karena politik bergairah lagi tuh. Ya. Nggak COVID. Saya kira recheck pertama akan ada semacam courtesy call gitu antara SBY dengan Jokowi untuk klarifikasi. Pasti ada pihak ketiga yang akan beritahu pada SBY bahwa nggak begitu, Pak Jokowi tidak merestui, walaupun ada sinyal merestui, tapi secara resmi Pak Jokowi harus bantah bahwa dia merestui Muldoko kan itu kan. Dan SBY saya kira juga sudah tahu bahwa jawabannya bakal begitu. Nah, yang rumit adalah Muldoko menjelaskan pada Pak Jokowi itu. Nah, sebelum dia jelaskan tuh dia mesti panggil nih operator nih. Dungu kalian, masa segitu aja bocor kan begitu. Saya bayangkan temperamen Pak Muldoko ya, dan saya kira nanti setelah itu dia bercanda lagi mestinya kan. Tapi pelajaran kita adalah kalau demokrasi itu mau dihidupkan, lakukan dalam kompetisi yang fair gitu. Jadi kalau Pak Muldoko ingin maju, ya kalau nggak bisa masuk partai politik, ya bikin partai politik, jangan ambil alih partai orang. Kan itu bagian yang buruk kan. Kan mengambil alih kan artinya kepemimpinan itu harus diandalkan pada power yang non ideologis, yaitu materi. Jadi orang berpikir bahwa kalau begitu Pak Muldoko uangnya banyak betul ya buat menyogok petualang-petualang di Partai Demokrat. Nah, dia lupa bahwa kadangkala atau seringkali saya temukan bahwa ada tokoh-tokoh yang saya kenal di Partai Demokrat yang memang nggak bisa disogok itu, yang memang lurus aja pada SBY dan melihat AHY sebagai figur yang punya integritas. Jadi orang susah itu membayangkan bahwa semua partai bisa dikerjai dengan uang. Nah, itu kesalahan istana. Di situ saya kira kekeliruan kalkulasi dari Pak Muldoko. Saya kira ini menarik, dramanya masih agak panjang nih, Bung Rocky ya, tidak berhenti pada kirim surat saja. Kita masih menunggu terus perkembangannya, Bung Rocky. Ya, saya ingin agar supaya ini jangan cepat-cepat selesai. Jadi kalau bisa Pak Jokowi jangan jawab dulu, supaya pers punya kesempatan untuk investigasi lebih mendalam itu. Dan investigasi itu yang akan membuat kita gembira, karena politik menjadi dinamis lagi justru oleh kekacauan-kekacauan kecil yang dibuat oleh para tokoh. Tapi baseline-nya adalah kita anggap bahwa Demokrat memang dianggap potensial untuk melahirkan tokoh, karena itu dia harus diambil alih itu. Dan baseline kedua, kita percaya bahwa tokoh-tokoh di istana itu semua punya ambisi untuk pergi cepat-cepat ke 2024. Konsekuensinya apa? Yang sekarang pasti akan ditinggalkan pelan-pelan, dan Pak Jokowi juga merasa kok mau ditinggalin, tiba-tiba semua ingin ke 2024. Nah, Pak Muldoko itu cuma satu sinyal. Tentu ada menteri lain yang juga dengan ambisi yang sama ingin ambil alih partai yang lain tuh. Tapi ya udahlah, kayak kata lagu, kue sera-sera the future
it's not ours to see. Kue sera-sera. Oke. Ya. Baik. Terima kasih. Oke, Terima kasih. Yanto. Baik. Ya.